Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Natasha Kalisa Salsabila, nomor absen 28. Perkenalkan, nama saya Manaliswa Dainika Keviana, absen 23. Perkenalkan, nama saya Lia Aprilia Putri Asiananta, absen 22. Perkenalkan, nama saya Inzani Rizky Setiaputra, absen 16. Perkenalkan, nama saya Ardi Firmansyah, nomor absen 7. Hari ini kita akan membahas tentang hakikat keimanan dan syu'abul iman. Baik, yang pertama pengertian iman. Iman berasal dari bahasa Arab dari akar kata amana yu'minu imanan, yang artinya beriman atau percaya. Adapun secara bahasa iman adalah kepercayaan, keyakinan, ketetapan, dan keteguhan hati. Secara istilah, iman merupakan suatu ucapan, suatu perbuatan, dan suatu niat, di mana tidak akan sempurna keimanan seseorang jika salah satunya tidak terpenuhi. Ada dalil yang mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasuli wal kitabil ladzi nazzala ala rasuli wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah, Rasul Nabi Muhammad, kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya, dan kitab yang diturunkan sebelumnya. Siapa yang kufur kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para Rasulnya, dan hari akhir, sungguh dia telah tersesat sangat jauh. Quran Surat An-Nisa ayat 136. Pengertian syu'abul iman. Dalam Islam, cabang iman disebut dengan syu'abul iman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan di beberapa hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat-sahabat beliau. Berikut dalil nakli syu'abul iman. La imanu ma'rifatu bil qalbi wa qaulu bil lisani wa amalu bil arkan. Rawahu Ibnu Majah. Iman itu dipercaya dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Yang pertama, pengertian ma'rifatu biqalbi. Ma'rifatu biqalbi adalah salah satu dimensi keimanan yang bermakna keyakinan atau meyakini dengan hati. Dengan contoh, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikat Allah, beriman kepada Rasul Allah, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada hari akhir, dan beriman kepada qada dan qadar. Dan selanjutnya saya akan taruh di video. Yang kedua adalah pengertian qaulun bil lisan. Qaulun bil lisan adalah keyakinan yang diucapkan dengan lisan. Contohnya, yang pertama membaca kitab suci Al-Quran, yang kedua menuntut ilmu atau belajar, yang ketiga memberikan ilmu kepada orang lain, yang keempat berdoa, yang kelima berzikir. Dan selanjutnya akan saya taruh di dalam video. Iman adalah tasdik bil qalbi wa iqrar bil lisan amalul bil atma. Artinya pembenaran atau pengakuan hati dan pengakuan dengan lidah atau ucapan, dan mengamalkan dengan anggota tubuh. Contohnya yang pertama ialah bersuci, termasuk anggota tubuh, tempat tinggal, dan pakaian. Yang kedua, menguatkan sholat seperti sholat fardu dan sholat sunnah. Yang ketiga, bersedekah kepada fakir miskin atau anak yatim. Yang keempat, menjalankan puasa sunnah dan wajib. Yang terakhir, menjalankan haji bila mampu. Berikut adalah ciri-ciri syu'abul iman. Seperti yang teman-teman kita bahas tadi, cabang iman sangatlah banyak. Namun, keimanan seseorang tidak bisa kita pandang semata-mata dengan pandangan kita ke orang tersebut.
Berikut ciri-ciri orang yang beriman. Yang pertama adalah takut kepada Allah. Ketakutannya kepada Allah adalah ciri-ciri yang orang yang beriman, karena orang yang takut kepada Allah akan menjauhi larangannya dan juga melakukan perintahnya. Yang kedua adalah sholat dengan khusyuk. Khusyuk adalah kondisi ketika hati dan pikiran kita hanya tertuju kepada Allah. Yang ketiga yaitu senantiasa bersyukur. Bersyukur bisa kita ucapkan dengan lisan dan juga perbuatan. Selanjutnya adalah berakhlak baik. Orang-orang beriman pasti meneladani sikap-sikap Rasulullah. Yang kelima adalah sabar. Seperti yang Allah firmankan, bersabar wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah, kuatkanlah kesabaranmu dan pertahankan perbatasan negerimu dan bertakwalah agar kamu beruntung. Quran surat Ali Imran ayat 200. Yang terakhir yaitu tawakal. Tawakal bukanlah sikap pasrah, namun menyandarkan diri kepada Allah. Selanjutnya kepada bagian yang terakhir. Orang yang beriman adalah orang yang beruntung karena disukai oleh Allah dan mempunyai keistimewaan sendiri. Berikut adalah manfaat orang beriman. Yang pertama mendapat bimbingan dari Allah, yang kedua diberi kemudahan, yang ketiga hatinya menjadi terang, yang keempat taat kepada Allah bertambah, yang kelima mencegah perbuatan syirik. Saya Inzandi Rizky Saputra, saya perwakilan dari kelompok 3, mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf bila ada kekurangan dari pembahasan kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.